Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 296. Villa 07 begitu kosong. Pemilik villa, Kang Yongan dan Wanting, tidak tahu kemana mereka pergi, dan tetangga di sekitar mereka tidak pernah melihat mereka lagi. Villa Stephen Lin nomor 08 dilengkapi dengan sangat cepat. Perabotan baru dipasang pada hari Senin. Pada hari Rabu, semuanya sudah siap dan siap untuk dipindahkan. Untuk membuat rumah barunya cukup menarik, Stephen Lin menghancurkan ratusan juta dolar. Tanda seru, Stephen Lin tidak terburu-buru untuk pindah. Dia secara khusus meminta tuannya untuk melihat tanggalnya, dan akhirnya menetapkan hari pindah rumah pada hari Minggu. Ini adalah kebiasaan masyarakat kota Selat, tetapi siapapun yang memiliki acara bahagia seperti pindah rumah masih suka mencari tuan untuk menghitung hari-hari mereka. Hari ini hari Rabu. Stephen Lin melihat tanggal yang ditampilkan di ponselnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lisina telah mengambil cuti 2 hari sebelumnya, dan secara logis dia seharusnya kembali bekerja 2 hari yang lalu, tetapi sekarang hari Rabu, dia belum kembali, dan tidak ada berita. Dari sudut pandang Stephen Lin, Lisina bukanlah tipe orang yang tidak tepat waktu. Bahkan jika ada sesuatu yang sangat tertunda, setidaknya Lisina akan meneleponnya. Bukankah dia seharusnya dibunuh oleh musuh? Stephen Lin bergumam diam-diam. Dia tahu bahwa Lisina memiliki musuh, dan musuh itu bahkan membutakan mata Lisina. Jika Stephen Lin memberi Lisina uang, Lisina harus menjadi naga bermata satu sekarang. Meskipun dia bertanya-tanya mengapa Lisina tidak kembali tepat waktu, Stephen Lin tetap tidak memanggil Lisina. Dia merasa jika Lisina benar-benar ingin kembali, dia akan kembali secara alami. Keesokan harinya, Stephen Lin tiba-tiba menerima telepon dari Lisina. Stephen Lin tercengang oleh kata-kata Lisina di ujung telepon yang lain. "Aku akan menikah, bos," kata Lisina. Otak kuat Stephen Lin membeku untuk sementara waktu. "Saya sudah sibuk dengan ini selama beberapa hari terakhir, dan saya lupa memberitahu Anda untuk sementara waktu. Saya minta maaf, bos," kata Lisina. Tidak apa-apa, otak Stephen Lin kembali beroperasi. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak berharap kamu punya pacar." Petik 2. Yah, pernikahannya dijadwalkan Selasa depan, di desa kami, bos. Apakah kamu bebas Selasa depan? "Kamu bisa datang ke pernikahanku," kata Lisina. "Selasa, di mana rumahmu?" Stephen Lin bertanya. "Rumah saya di kota Guangqing, ibu kota provinsi Guangdong," kata Lisina. "Kota Guangzhou, tidak jauh. Saya akan melihatnya pada hari Senin. Jika saya bebas, saya akan pergi makan anggur pernikahan Anda. Karena Anda akan menikah, jangan terburu-buru kembali, dan kembalilah." Ketika semuanya selesai, Stephen Lin tertawa. "Terima kasih bos. Saya sebenarnya cukup terkejut dengan masalah ini," kata Lisina. "Ada banyak hal tak terduga dalam hidup," kata Stephen Lin. "Itu saja untuk saat ini, bos. Sampai jumpa." Setelah Lisina selesai berbicara, dia menutup telepon. Menarik. Stephen Lin meletakkan telepon dan bergumam. Pada usia Lisina saat ini, menikah adalah hal yang normal. Namun, Stephen Lin belum mengetahui bahwa Lisina punya pacar sebelumnya, dan bahkan tidak ada pria selain dia yang muncul dalam hidupnya. Menikah agak aneh, dan yang paling aneh adalah Lisina baru saja mengatakan bahwa dia juga terkejut dengan masalah ini, jadi ini lebih menarik. Situasi seperti apa yang membuat Lisina terkejut dengan pernikahan itu? Stephen Lin memiliki banyak keraguan di hatinya, tetapi dia tidak terlalu eksploratif. Tidak masalah apakah Lisina sudah menikah atau tidak, selama dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Sebagai pengawal pribadi Stephen Lin, Lisina juga memikul tanggung jawab untuk melindungi Yao Jing pada saat yang sama. Kali ini,
Karena Li Sina sedang pergi, maka Yao Jing dirancang oleh Kang Yongan dan istrinya. Jika Li Sina ada di sana, dia akan memukuli istri Kang Yongan, bukan Yao Jing lagi. Waktu berlalu menuju hari Minggu. Hari ini adalah hari bahagia untuk pindah rumah Stephen Lin. Namun, sejalan dengan prinsip hidup sederhana, Stephen Lin tidak mengadakan perjamuan besar, dia hanya mengundang beberapa teman untuk menyiapkan beberapa meja di halaman. Mereka yang dapat datang ke perjamuan secara alami adalah teman Stephen Lin, baik dalam bisnis maupun di masyarakat, tidak banyak orang, tetapi tidak ada dari mereka yang sederhana. Chen Duo juga ada dalam daftar undangan, bagaimanapun juga, dia adalah orang pertama yang memberitahunya tentang konflik antara Yao Jing dan keluarga Kang Yongan beberapa hari yang lalu. Halaman keluarga Lin sangat bersih, dan Stephen Lin telah memindahkan banyak tanaman berharga dari beberapa tempat, dan seluruh halaman terlihat sangat bergaya. Sekitar pukul 10 pagi, para tamu datang silih berganti. Stephen Lin berdiri di pintu villa, dengan hangat menginstruksikan para tamu untuk memarkir mobil dan berusaha untuk tidak menempati jalan masuk. Tuan Lin, selamat dan selamat. Lin tua, selamat. Semua tamu tersenyum dan mengucapkan selamat kepada Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan menyapa orang-orang ini satu persatu. Setelah itu, Lin Wei memimpin tamu-tamu ini ke halaman untuk menekan duduk dengan baik. Selamat, Chen Yu berjalan sambil tersenyum. Terima kasih. Stephen Lin tertawa. Ini adalah harta karun yang saya bawa kembali dari negara Cerutu pada awal tahun. Ini adalah penghormatan kepada para pemimpin mereka. Kami tidak dapat membelinya di negara kami. Saya pikir Anda merokok dengan sangat keras. Anda benar-benar menyukai ini hal, kata Chen Yu menyerahkan sebuah kotak kepada Stephen Lin. Stephen Lin membukanya dan meliriknya, dan ada deretan cerutu di dalamnya. Kalau begitu aku dipersilakan, masuk dan duduk, seseorang akan mengaturnya. Stephen Lin menerima hadiah itu sambil tersenyum. Akan ada beberapa tetangga yang akan datang untuk memberi selamat padamu sebentar lagi. Mereka juga datang sendiri ketika aku pindah. Orang-orang ini sangat menarik, kata Chen Yu dengan senyum misterius. Sangat menarik, Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu, metode menarik seperti apa? Kamu akan tahu ketika kamu melihatnya. Chen Yu berjalan ke halaman sambil tersenyum. Seperti yang dikatakan Chen Yu, setelah beberapa saat, gelombang orang berjalan dengan tas besar dan kecil. Fakta bahwa orang-orang ini tidak datang dengan mobil membuktikan bahwa mereka tinggal di sebelah. Selamat, selamat, orang yang datang tersenyum mengucapkan selamat kepada Stephen Lin. Apakah kalian semua tetangga? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Haha, apakah Chen Yu memberitahumu? Kata salah satu pria gemuk berusia 50-an. Ya, Stephen Lin mengangguk. Kami milik komite pemilik komunitas. Saya adalah Presiden Xia Zhengzi, dan manajer umum Provinsi Jinmin Makanan Anshan, kata Fatih. Stephen Lin pernah mendengar tentang Anshan Food. Ini adalah perusahaan makanan yang sangat besar di Tiongkok. Status manajer umum Provinsi Jinmin masih cukup tinggi, bahkan lebih kuat daripada Wang Hai. Tidak heran pria gemuk ini berbicara dengan sedikit kesombongan di alisnya. Beruntung bertemu. Stephen Lin tersenyum dan berjabat tangan dengan pihak lain. Biarkan saya memperkenalkan orang-orang ini kepada Anda. Mereka semua adalah anggota komite pemilik kami. Ini adalah manajer umum wilayah Timur Tiongkok Raya Tongsun Express, Rong Sui. Xia Zhengzi menunjuk ke seorang pria kurus. Tongsun Express adalah perusahaan ekspres terkenal di Longguo, dan status General Manager China Timur juga sangat baik. Halo, Stephen Lin berjabat tangan dengan pihak lain. Kecantikan ini luar biasa. Dia adalah Jiang Jingyun, pendiri Duoyan Mas. Tahun ini, dia telah mengembangkan lebih dari 100 toko waralaba dan bernilai lebih dari 500 juta. Xia Zhengzi menunjuk ke seorang wanita paruh baya dan memperkenalkan. Topeng Duoyan, aku pernah mendengarnya, itu luar biasa.
Stephen Lin berjabat tangan dengan pihak lain. Ini Luo Jinseng, wakil presiden One He Pictures. Petik 2. Ini Zhao Ping, bos Rongji Gold. Petik 2. Xia Zhengzi memperkenalkan anggota lain dari komite pemilik satu persatu. Kekayaan bersih orang-orang ini mungkin antara 300 juta dan 1 miliar. Mereka dianggap sebagai pengusaha yang relatif menonjol di kota Selat, tetapi mereka masih agak jauh dari orang-orang kaya teratas. Orang-orang ini tidak memiliki banyak persimpangan, dan orang-orang ini baginya seperti rumah tangga jutawan bagi seorang jutawan. Namun, Stephen Lin masih berjabat tangan dengan orang-orang ini dengan sangat antusias, dan juga menerima hadiah dari satu sama lain. Apakah kamu tidak akan memperkenalkan diri? Xia Zhengzi bertanya sambil tersenyum. Kamu bisa memanggilku Xiao Lin dan melakukan bisnis real estate, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Orang-orang ini tidak melihat identitasnya sekilas seperti yang dilakukan Chen Duo, dan dia tidak repot-repot menunjukkannya, karena tujuan utama dia tinggal di sini adalah untuk menjalani kehidupan yang sederhana. Jika dia mengungkapkan dirinya terlalu dini, dia pasti sedikit banyak masih akan berdampak pada kehidupan. Melihat perkenalan yang begitu sederhana oleh Stephen Lin, Xia Zhengzi berpikir bahwa Stephen Lin merasa rendah diri setelah mendengar identitas kuat mereka, jadi dia tidak ingin terlalu memperkenalkan dirinya. Ini juga terjadi di masa lalu. Beberapa pemilik berpikir bahwa mereka sombong ketika mereka membeli villa di sini. Akibatnya, setelah bertemu Xia Zhengzi dan yang lainnya dari komite pemilik, mereka dipukul dan menjadi rendah hati. Memikirkan hal ini, Xia Zhengzi tersenyum dan menepuk bahu Stephen Lin dan berkata, Xiao Lin, kamu dapat membeli villa di sini pada usia yang begitu muda, yang jauh lebih baik daripada rata-rata pemuda. Setiap orang adalah pemilik tempat ini, jadi mereka hanya berteman. Anda tidak harus berada di bawah tekanan apapun. Petik 2. Saya tahu Presiden Xia. Stephen Lin mengangguk dengan bijak, dan kemudian berkata, Presiden Xia, silakan masuk, ini jamuan pindah rumah di siang hari, kami harus minum 2 kali lagi. Petik 2. Ya. Xia Zhengzi mengangguk dan membawa semua orang ke halaman rumah Stephen Lin. Melihat punggung orang-orang ini, Stephen Lin akhirnya mengerti mengapa Chen Yu mengatakan bahwa orang-orang ini menarik. Di satu sisi, orang-orang ini datang untuk memberi selamat kepada mereka. Di sisi lain, mereka juga datang untuk berdemonstrasi. Di mana ada orang, ada sungai dan danau. Komunitas villa tertutup ini sebenarnya, itu adalah sungai dan danau kecil. Xia Zhengzi dan orang-orang ini adalah pemilik lama komunitas, yaitu burung-burung tua di sungai dan danau. Saat ini, di sana adalah burung kecil seperti Stephen Lin di sungai dan danau kecil ini. Itu normal bagi burung tua untuk menunjukkan kekuatan mereka dan menunjukkan kekuatan mereka. Namun, orang-orang ini bahkan tidak mengenali identitas Stephen Lin, yang membuat Stephen Lin sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkannya, itu benar, karena Stephen Lin baru bangkit selama beberapa bulan, sangat sedikit orang yang telah melihat wajah aslinya. Kedua, sebagian besar urusan Stephen Lin diserahkan kepada Dong Jian. Orang yang melihat sebagian besar orang luar adalah Dong Jian. Poin ketiga dan terpenting adalah bahwa meskipun orang-orang ini semua kaya, mereka jauh dari puluhan miliaran lingkaran di mana Stephen Lin berada. Masih ada sedikit celah. Mereka dan Stephen Lin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu pada hari kerja, jadi secara alami mustahil untuk mengenali Stephen Lin. Bab 297. Presiden Xia, ini. Chen Yu duduk di kursi dan melambai ke Xia Zhengzi. Melihat Chen Yu, Xia Zhengzi berjalan sambil tersenyum. Saya kira Anda pasti akan datang, jadi saya memesan tempat untuk Anda, kata Chen Yu sambil tersenyum. Ini telah menjadi tradisi Taman Phoenix kami selama bertahun-tahun. Xia Zhengzi dengan kasar duduk di samping Chen Duo, dan yang lainnya juga duduk. Apakah kamu sudah berbicara dengan Xiao Lin? Chen Yu bertanya. Setelah mengobrol, Xiao Lin tidak buruk, sangat sopan, tetapi sedikit pemalu.
Setelah saya memperkenalkan semua orang, dia terlalu malu untuk memperkenalkan dirinya, kata Xia Zhengzi. Benarkah? Chen Yu menunjukkan senyum penuh arti dan berkata, Xiao Lin sangat bagus. Petik 2. Saya tidak mengundang banyak orang hari ini, hanya 3 meja. Rong Sui, manajer umum Tongsun Express di Tiongkok Timur, melihat sekeliling. Kata setelah 4 minggu. Sepertinya aku tidak mengenal siapapun. Jiang Jingyun, yang membuat topeng, berkata sambil mengamati orang-orang di sekitarnya. Setiap kali seseorang pindah ke komunitas, mereka akan muncul ketika pihak lain masuk. Salah satunya adalah menunjukkan kekuatannya sendiri, dan yang lainnya adalah menanyakan kekuatan pemilik baru. Untuk mengetahui kekuatan pemilik baru, pemilik, itu tergantung pada tamu yang dia suguhi. Anda bisa menilai 1 atau 2. Stephen Lin tidak memiliki banyak teman di kota Haixia, dan karena langkahnya kali ini sangat sederhana, dia telah mengundang orang-orang yang tidak dapat mencapai 3 meja. Di mata Xia Zhengzi dan yang lainnya, sepertinya tidak angkuh sekali. Dan kandungan emasnya tidak cukup, karena tidak ada tamu kelas berat. Dari sini, mereka dapat menilai bahwa Stephen Lin seharusnya hanya seorang pemuda biasa dengan kekayaan kecil. Xiao Lin tidak punya banyak teman, kata Chen Yu. Dapat dilihat bahwa kita masih perlu bergerak lebih banyak di masa depan. Tugas komite pemilik kita adalah untuk mempromosikan hubungan yang harmonis di antara pemilik komunitas. Xiaolin ini mungkin tidak pandai bersosialisasi, jadi kita perlu lebih proaktif di sini, kata Xia Zhengzi. Dapat dilihat bahwa meskipun Xia Zhengzi adalah ketua komite pemilik, dia tidak mendominasi atau sombong. Waktu berlalu, dan 3 meja di halaman Stephen Lin hampir penuh. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga Lin, dan kemudian ada Dong Jian Wang Hai dan bawahan cakap Stephen Lin lainnya, dan kemudian ada Yao Jianyong dan istrinya dari keluarga Yao. Selain itu tidak ada orang lain. Makan siang segera dimulai, semua orang terkejut, dan suasana segera muncul. Stephen Lin mengambil gelas anggur dan memimpin Yao Jing untuk membersihkan bea cukai, dan segera datang ke meja Chen Yu. Aku tidak menyangka Xiao Lin, menantu perempuanmu sebenarnya adalah wanita cantik, kata Jiang Jingyun sambil tersenyum. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju. Mereka melihat Yao Jing untuk pertama kalinya. Meskipun mereka telah melihat dunia, mereka masih terkejut dengan kecantikan Yao Jing. Kamu juga sangat cantik, Sister Jiang. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Ayo jalan-jalan bersama. Mulai sekarang, semua orang akan menjadi pemilik komunitas yang sama. Seperti kata pepatah, kerabat jauh tidak sebaik tetangga dekat. Komite, saya menyambut Xiaolin untuk bergabung dengan grup besar kami, kata Xia Zhengzi keras dengan segelas anggur. Terima kasih semuanya, terima kasih. Saya akan melakukannya dulu sebagai penghormatan. Stephen Lin minum anggur di cangkir sambil tersenyum, dan yang lain juga minum anggur bersama. Dari sudut pandang ini, orang-orang di komite pemilik ini tidak berpura-pura menjadi penjahat. Semua orang makan dan minum lebih banyak, kita bisa berkumpul lebih banyak di masa depan. Stephen Lin tertawa. Pasti. Semuanya mengangguk. Makan siang berlangsung lebih dari 2 jam dan berakhir sekitar jam 3 sore. Semua orang minum hampir, dan pergi satu demi satu. Stephen Lin juga minum banyak, dan dia tidak minum 1000 cangkir alkohol tanpa mabuk, jadi dia sedikit bingung saat ini, dan dikirim ke atas oleh Yao Jing. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin tidur di rumah barunya. Tempat tidur di rumah baru itu besar dan empuk. Stephen Lin sedang berbaring di tempat tidur, menyipitkan mata ke langit-langit. Yao Jing berjalan ke tempat tidur dan menutup tirai untuk menghalangi sinar matahari yang masuk. Ruangan itu seketika menjadi gelap. Aku akan turun untuk membantu membersihkan, kamu tidur dulu, kata Yao Jing. Stephen Lin bersenandung, lalu meletakkan tangannya di bawah kepalanya dan tertidur dengan linglung. Saya tidak tahu berapa lama,
ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin bahkan tidak melihat nomor panggilan, jadi dia mengangkat telepon dan meletakkannya di telinganya, bertanya, "Yang mana?" "Tuan Lin, apakah Anda ingat saya?" Suara tajam datang dari yang lain. Ujung telepon. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan berkata, "Ingat." Petik 2. "Tuan Lin, saya tidak akan diizinkan untuk menelepon Anda sampai saya berjuang untuk waktu yang lama." Ujung telepon yang lain berkata, "Apa maksudmu?" Stephen Lin bertanya. "Minggu lalu, orang-orang kami melancarkan serangan di Stride City. Anda harus tahu tentang ini," kata ujung telepon yang lain. "Tentu saja aku tahu," kata Stephen Lin sambil mencibir. "Awalnya, semuanya berjalan sangat lancar. Kami membunuh spesialis naga di Provinsi Jinmin, namun, penampilanmu mengganggu rencana kami dan akhirnya menyebabkan kematian semua anggota kami. Insiden ini menyebabkan sejumlah besar kerusakan dalam organisasi kami. Ini adalah kedua kalinya Anda mengganggu operasi kami," kata ujung telepon yang lain. "Lalu apa?" Stephen Lin bertanya lagi. "Kebanyakan orang di organisasi berharap untuk menghukummu dengan keras sebagai pembalasan atas dua hal yang kamu lakukan sebelumnya. Tetapi pada akhirnya, hal ini ditekan olehku karena aku tahu nilaimu." Mengatakan itu, "Kalau begitu aku harus berterima kasih." Stephen Lin tertawa main-main. "Menelepon Anda hari ini adalah kesempatan terakhir yang akan diberikan organisasi kami kepada Anda." Ujung telepon yang lain berkata, "Selama Anda setuju untuk bergabung dengan organisasi kami akan memaafkan semua yang telah Anda lakukan sebelumnya." "Bergabung dengan apa?" Stephen Lin bertanya. "Maka kamu akan sama dengan Dragon Rache dan menjadi target organisasi kami. Mungkin kamu pikir kamu sangat kuat, tetapi kekuatan organisasi kami jauh di luar imajinasimu. Begitu organisasi kami menargetkanmu, maka kamu akan diserang. Tidak berarti berhenti mengejar sampai kamu mati," kata ujung telepon yang lain. "Aku sudah lama tidak diburu." Stephen Lin mengambil telepon dan berkata sambil tersenyum, "Karena sudah lama sekali, aku lupa bagaimana rasanya diburu, jadi jika kamu benar-benar bisa jika kamu berburu saya pikir itu hal yang baik, setidaknya itu akan memungkinkan saya untuk menghidupkan kembali perasaan diburu." Petik 2. "Apakah Anda yakin, Tuan Lin, begitu kami menargetkan Anda, maka kami akan melakukannya itu hanya bisa menjadi hubungan tanpa akhir, dan bahkan jika Anda ingin bergabung dengan kami, tidak ada kemungkinan," kata ujung telepon yang lain. "Kami memang abadi." Suara Stephen Lin tiba-tiba menjadi dingin, dia berkata, "Apakah Anda mengejar saya atau tidak? Di mata saya, kita sudah berada dalam hubungan abadi, bahkan jika Anda tidak datang kepada saya juga akan pergi ke Anda. Saya akan menggali semua orang di organisasi Anda, dan membunuh mereka semua, termasuk Anda." Petik 2. "Mengapa? Apakah Anda menjadi antek dari klan naga?" Ujung telepon yang lain bertanya dengan bingung. "Kenapa?" "Karena orang-orangmu membunuh teman-temanku, siapapun yang menyakitiku harus membayar harganya," kata Stephen Lin dengan dingin. "Tapi, kau telah membunuh semua orang, bukan?" tanya ujung telepon yang lain. "Apakah kamu pikir ini cukup?" "Itu tidak cukup sama sekali. Bukan balas dendam jika kamu tidak menemukan semua dalang di belakangmu dan membunuh mereka. Aku sedikit berbeda dari pemikiran orang lain. Organisasi tempat dia berada juga akan mati, menurut pepatah profesional, ini disebut koneksi," kata Stephen Lin. "Bersama, kamu pikir kamu siapa? Seorang kaisar?" Ujung telepon yang lain mencibir. "Kamu benar sekali." Stephen Lin tersenyum. "Dalam hal ini, tidak ada kemungkinan negosiasi di antara kami. Kami menyambut Anda untuk membalas dendam kapan saja. Tentu saja, premisnya adalah Anda dapat bertahan hidup di bawah pengejaran kami. Mulai hari ini, Stephen Lin, Anda adalah musuh bebuyutan organisasi kami." Tanda seru petik 2. Setelah ujung telepon berkata, dia segera menutup telepon.
Stephen Lin mencibir dan meletakkan teleponnya. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan organisasi yang berperang melawan klan naga, dan setelah orang-orang dari organisasi itu membunuh Su Chenxin dan yang lainnya, organisasi itu telah menjadi musuh bebuyutan Stephen Lin. Dia tidak takut untuk memberitahu pihak lain apa yang dia pikirkan, karena dia sudah cukup kemampuan untuk menghadapi apa yang disebut pengejaran pihak lain. Yang harus dia lakukan sekarang adalah dengan sabar menunggu orang-orang pihak lain datang kepadanya. Selama seseorang datang kepadanya, maka dia dapat mengikuti orang-orang untuk menggali organisasi ini sedikit demi sedikit. Aku tidak peduli organisasi apa kamu, bahkan jika kamu adalah dua organisasi lain yang setenar klan naga, aku akan membunuh kalian semua. Stephen Lin berkata dengan gigi terkatup. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Stephen Lin, dan suhu seluruh ruangan tampak turun drastis dalam sekejap. Ke dalam malam, kemabukan Stephen Lin telah mereda. Dia meninggalkan kamar dan turun ke bawah. Yao Jing sibuk di dapur. Pada siang hari itu adalah perjamuan pindah rumah, dan sebagian besar orang yang diundang adalah teman, dan malam ini adalah makan malam keluarga yang serius. Lin Waner sedang berbaring di atas meja di ruang tamu dan menggambar dengan sangat hati-hati. Stephen Lin tidak mengganggu Lin Waner, berbalik dan berjalan ke dapur. "Apakah kamu sadar?" tanya Yao Jing. "Iya." Stephen Lin mengangguk. "Kalau begitu pergi mandi, dan kamu bisa makan saat supnya direbus," kata Yao Jing. "Terima kasih atas kerja kerasmu, menantu," kata Stephen Lin, memeluk Yao Jing dari belakang. Tubuh Yao Jing sedikit gemetar, tetapi dia tidak menolak Stephen Lin. Dia tersipu dan berkata, "Apa kerja kerasnya? Itu hanya memasak beberapa hidangan." Petik 2. "Rumah kami didekorasi dengan baik," kata Stephen Lin. "Itu juga yang harus aku lakukan." "Oke, supnya sudah terbuka, biarkan aku pergi dulu," kata Yao Jing sedikit malu. Stephen Lin tersenyum dan melepaskannya. Yao Jing menghela nafas lega, dia masih agak tidak nyaman dengan keintiman Stephen Lin yang tiba-tiba. Sup dalam panci digulung ke atas dan ke bawah, seperti hati Yao Jing. Bab 298. Setelah makan malam, hari benar-benar gelap, dan atas saran Yao Jing, Stephen Lin membawa tangan Lin Waner dan Yao Jing keluar dari villa bersama-sama. Di luar villa, lampu jalan memancarkan cahaya hangat. Di seberang villa adalah laut. Laut di malam hari menakutkan. Gelap dan Anda tidak dapat melihat apapun. Namun, untuk menjual villa dengan harga yang lebih baik, properti telah membangun beberapa mercusuar dan mercusuar di laut. Lampu menerangi pantai dan laut, sehingga pantai dan laut mempertahankan kecerahan tertentu bagi orang untuk bermain di malam hari. Ketiganya datang ke pantai bersama-sama. Saat ini, masih banyak orang yang berjalan di pantai. Bagian paling berharga dari area villa ini adalah pantai seperti itu. Pantainya membentang sekitar 1 kilometer. Pasirnya sangat halus dan kaki sangat nyaman. Mereka digunakan untuk berjalan-jalan di pantai. Stephen Lin dan Yao Jing sesekali mengobrol tentang hal-hal sepele, sementara Lin Waner melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia dulu tinggal di kota tepi laut, dia tidak sering pergi ke pantai. "Xiao Lin, keluar jalan-jalan." Stephen Lin bertemu langsung dengan Xia Zhengzi, dan Xia Zhengzi menyapa Stephen Lin sambil tersenyum. "Ya, kebetulan sekali, Presiden Xia," kata Stephen Lin, dan melirik wanita di samping Xia Zhengzi. Wanita itu setidaknya 20 tahun lebih muda dari Xia Zhengzi, dan dia tampak berusia awal 20-an. Sangat tampan, dan itu pada level yang sama dengan Song Shiking. Diperkirakan jika bukan gundik, itu adalah istri tiri. Xia Zhengzi melirik Yao Jing, mengangguk dan menyapa Yao Jing. Dia sudah melihat Yao Jing saat makan siang, tetapi meskipun demikian, selamat tinggal saat ini masih terpana oleh kecantikan Yao Jing. "Xiao Lin, kamu benar-benar beruntung telah menemukan istri yang begitu cantik," kata Xia Zhengzi sambil tersenyum. "Kamu tidak sama,
pasangan tua dan istri muda adalah pemenang dalam hidup. Stephen Lin tertawa. Xia Zhengzi tersenyum dan hendak melanjutkan untuk mengatakan sesuatu, ketika gadis di sebelahnya meraih Xia Zhengzi dan berkata, "Ayo pergi, bukankah kamu menyuruhku berjalan?" "Oke." Xia Zhengzi mengangguk dan berkata kepada Stephen Lin, "Aku akan terus membuat teh ketika aku punya waktu." Petik 2. Setelah itu, Xia Zhengzi pergi dengan wanita cantik di sampingnya. Samar-samar, Stephen Lin mendengar suara wanita itu. "Apa yang kamu lihat, kamu? Jika orang-orang tampan, kamu akan memohon untuk berbicara dengan mereka sedikit lebih lama. Kamu menatapku seperti itu ketika kita pertama kali bertemu, dan kamu membawamu bersamaku pada waktu itu." Mantan istri. Petik 2. Apakah kamu mencoba untuk menipu? Kamu tidak berbudi. Mendengar ini, Stephen Lin tertawa terbahak-bahak. "Kamu sepertinya iri pada pasangan tua dan istri muda orang lain." Yao Jing bertanya. Suami tua dan istri muda itu keren, tetapi kebanyakan istri muda mudah cemburu, dan mereka sangat ketat. Karena mereka semua nanti, dan mereka khawatir orang lain akan menggantikan mereka ketika mereka tua, itu akan cukup merepotkan pada waktu itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Kamu banyak berpikir," kata Yao Jing. "Aku hanya bilang, aku tidak punya ide tentang suami tua atau istri muda. Kamu akan selalu menjadi yang pertama di hatiku, dan kamu akan selalu cantik. Tidak ada wanita yang bisa menandingimu." Stephen Lin berkata, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi cantik selamanya." Yao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga akan menjadi tua. Wanita menua lebih cepat daripada pria. Saya sekarang berusia 25 tahun, yang merupakan waktu muda, tetapi dalam 5 tahun, setelah usia 30, saya akan menjadi tua dengan sangat cepat." Petik 2. Apakah kamu tidak percaya diri? Stephen Lin bertanya. "Aku selalu percaya diri." Yao Jing berkata, memandang Stephen Lin, dan berkata, "Tapi, kamu terlalu baik. Aku khawatir ketika aku menjadi tua, kesenjangan antara kita akan semakin besar." Petik 2. Kamu baru berusia 25 tahun, apa yang ingin kamu lakukan sejauh ini? Stephen Lin bertanya. "Mungkin wanita dilahirkan untuk suka khawatir." Yao Jing mengangkat bahu. "Oh." Stephen Lin mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bukan orang yang tahu cara membujuk wanita, dan dia bukan orang yang suka bersumpah dengan santai, jadi dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti yang aku janjikan. Untuk mencintaimu selamanya. Dia tahu bahwa wanita suka mendengar kata-kata seperti ini, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Untuk mencegah Yao Jing berpikir liar, Stephen Lin harus menemukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian Yao Jing. "Mengerti." Mata Stephen Lin sedikit berbinar, lalu berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi ke Provinsi Guangdong besok." "Apa yang akan kamu lakukan di Provinsi Guangdong?" Yao Jing benar-benar terganggu oleh Stephen Lin dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Li Sina akan menikah, lusa. Dia menelepon saya sebelumnya dan bertanya apakah saya ingin pergi ke pernikahannya," kata Stephen Lin. "Menikah? Apakah dia punya pacar?" Yao Jing bertanya dengan heran. "Aku tidak begitu tahu. Dia sepertinya tidak mengharapkan ini, tapi menikah selalu merupakan hal yang baik. Aku bosnya, jadi itu normal untuk memberi selamat padanya. Selain itu, kamu tidak selalu suka bahasa Kanton. Penyegaran bergaya. Benarkah? Minuman bergaya Kanton di Provinsi Kanton adalah yang paling otentik. Mari kita coba bersama. Saya sudah sibuk selama berhari-hari, dan saya belum istirahat. Saya hanya mengambil 2 hari istirahat. Bagaimana kalau kamu pergi denganku?" Stephen Lin bertanya. "Tapi aku baru saja kembali bekerja." Yao Jing mengerutkan kening. "Kamu adalah pemimpinnya, kamu hanya perlu mengeluarkan perintah. Kamu juga dapat mengeluarkan perintah ketika kamu pergi ke Provinsi Guangdong," kata Stephen Lin.
Kalau begitu, aku akan kembali sore hari untuk melihat rencana perjalanan besok dan lusa. Jika tidak ada yang penting, maka kita bisa pergi ke Provinsi Guangdong bersama-sama. Yao Jing mengangguk. Kalau begitu mari kita kembali sekarang, toh, sudah lama keluar, angin laut masih cukup kuat, dan itu tidak baik untuk tubuh jika bertiup lama. Kata Stephen Lin. Ya, Yao Jing tidak keberatan, mengambil Lin Waner, yang sudah sedikit mengantuk, dan berjalan menuju rumah. Ketika dia sampai di rumah, Lin Waner sudah tertidur, dan Stephen Lin membawa Lin Waner ke atas, dan kemudian datang ke kamar tidurnya dan Yao Jing. Yao Jing tidak ada di kamar tidur, dia berbalik dan berjalan ke kantor di lantai 2, dan menemukan Yao Jing sedang duduk di belakang meja dan mengoperasikan komputer. Bagaimana? Stephen Lin bertanya. Tidak ada yang penting hari ini. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Lebih baik jika tidak ada yang penting. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, itu dia, kita akan naik kereta cepat ke kota Guangqing besok. Kereta berkecepatan tinggi akan tiba dalam 4 jam. Petik 2. Baiklah. Di mana Waner? Tanya Yao Jing. Waner harus pergi ke sekolah, tidak baik pergi bersama kami, dan Song Siking tidak ada di sini, siapa yang harus saya minta untuk merawatnya? Stephen Lin sedikit mengernyit. Apakah kamu ingin ibuku yang mengurusnya? Yao Jing bertanya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, meskipun Zhou Yanqiu tampaknya terlihat baik bagi Lin Waner sekarang, tetapi iblis tahu apa yang dipikirkan wanita bodoh ini, bagaimana jika semua ini hanya ilusi. Stephen Lin tidak mungkin meletakkan sepotong batu giok seperti Lin Waner di tangan Zhou Yanqiu. Melihat Stephen Lin menggelengkan kepalanya, Yao Jing tidak marah, karena dia tahu apa yang dipikirkan Stephen Lin. Selain ibuku, tidak ada orang lain yang bisa membantu, kan? Yao Jing bertanya dengan curiga. Kalau tidak, serahkan dia ke Gu Feiyan. Gu Feiyan cukup santai ketika dia tidak memiliki kasus, kata Stephen Lin. Teman sekelasmu, bisakah dia? Bukankah dia punya pacar? Apakah pacarnya setuju? Tanya Yao Jing. Pacarnya sepertinya tidak berada di kota Haixia. Biarkan aku bertanya padanya, kata Stephen Lin, mengambil ponselnya dan menelepon Gu Feiyan. Apakah kamu tidak ingin minum denganku lagi? Gu Feiyan menjawab telepon dengan cepat dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Tolong satu hal, kata Stephen Lin. Bicara tentang apa saja, selama aku bisa melakukannya, kata Gu Feiyan. Yao Jing dan saya berencana untuk pergi ke provinsi untuk bermain selama beberapa hari, tetapi putri saya Lin Waner tidak memiliki siapapun untuk diurus. Saya ingin meminta Anda untuk menjaga saya, kata Stephen Lin. Gu Feiyan di ujung telepon terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, tidak masalah. Petik 2. Mendengar jawaban Gu Feiyan, Stephen Lin berkata sambil tersenyum, saya akan mengundang Anda untuk makan malam ketika kami kembali. Senang, kata Gu Feiyan. Mendengar kata-kata Gu Feiyan, hati Stephen Lin sedikit menegang, dan dia merasa sedikit bersalah. Sebenarnya, sangat mudah untuk menemukan seseorang untuk menjaga Lin Waner. Dia memiliki banyak orang, tetapi dia harus menemukan Gu Feiyan, dan kemudian di depan Gu Feiyan, dia harus mengatakan bahwa dia ingin keluar. Dengan Yao Jing mengatakan sesuatu yang buruk, untuk membuat Gu Feiyan jijik. Stephen Lin telah mengatakan cukup banyak tentang penolakan, tetapi tidak ada cara untuk mengusir Gu Feiyan, jadi dia hanya bisa menggunakan pertunjukan kasih sayang seperti itu untuk membuat Gu Feiyan jijik. Dia tahu bahwa ini tidak baik, tetapi Gu Feiyan sudah berusia 28 tahun, dan akan sangat buruk bagi Gu Feiyan untuk berlarut-larut seperti ini. Cukup, dia mungkin akan pergi sendiri. Untuk saat ini, Stephen Lin menutup telepon, tidak berani mendengarkan suara Gu Feiyan lagi. Bagaimana? Tanya Yao Jing. Dia setuju, kata Stephen Lin. Kamu teman sekelas yang baik. Kita benar-benar harus mengundang seseorang untuk makan nanti. Lebih baik dia membawa pacarnya, kata Yao Jing. Yah,
Ya, Stephen Lin mengangguk. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan di perusahaan. Kamu, kembali ke kamarmu dulu. Tanya Yao Jing. Oke. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan kantor dan kembali ke kamarnya. Dia telah tidur di tempat tidur besar di kamar pada sore hari, tetapi sekarang berbaring di atasnya lagi. Dia sedikit gugup. Ini seperti Anda pergi ke perawatan kesehatan utama, Anda sedang duduk di tempat tidur, teknisi melemparkan membran sekali pakai di kasur air di kamar mandi, Anda tahu sesuatu akan terjadi selanjutnya, dan antisipasi hal-hal itu dapat membuat Anda gugup dan bersemangat. Untuk meredakan ketegangan batinnya, Stephen Lin mengambil ponselnya dan membukanya untuk menelusuri berita lokal di Stride City. Setelah menonton sebentar, Stephen Lin tertangkap oleh berita utama. 3 orang menghilang dalam 2 tahun, apakah benar-benar ada hantu di komunitas ini? Stephen Lin mengklik dengan penuh minat ketika dia melihat judulnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.